Meski sifat alaminya berdarah dingin, buaya dan aligator dewasa termasuk orang tua yang paling peduli dan lembut di dunia hewan. Masa sih? Yap, betinanya bertelur sekitar 10-60 butir sekaligus, lalu menguburnya di sarang tepi sungai. Mereka membuat sarang dari tanaman yang mereka patahkan dengan gigi, lalu mendorongnya dengan kaki belakangnya. Kemudian, si ibu buaya menunggu dengan sabar hingga 3 bulan sambil melindungi calon bayinya dari bahaya. Meski buaya kuat dan menakutkan, mereka masih mau loh nyewa jasa pengasuh spesial untuk melindungi sarang burung water thickness. Meski agak berisiko, burung ini sudah membangun hubungan yang sama-sama menguntungkan dengan buaya. Mereka bertelur di dekat satu sama lain dan bersama-sama menakuti reptil besar lainnya seperti biawak sungai Nil dan predator lain. Buaya punya indera pendengaran yang tajam, cuitan burung memperingatkan ibunya saat ada tamu tak diundang, lalu ibu buaya keluar dari air untuk melindungi bayinya sekaligus sarang si burung. Saat bayi buaya lahir, ukurannya cuma sepisang besar dan butuh bertahun-tahun untuk menginjak dewasa, mulai dari 4 hingga 15 tahun tergantung spesiesnya. Ada kalanya buaya betina membantu bayinya menetas dengan menaruh telur di mulut dan menggilingnya. Lalu apa? Melepeh anaknya? Yap, benar sekali. Bayi buaya cenderung selalu dekat ibunya selama 1 hingga 3 tahun pertama kehidupan. Sang ibu membantu anak-anaknya menggali keluar sarang dan membawanya ke air dengan mulutnya. Buaya betina bisa menampung hingga 15 bayi di mulutnya sekaligus. Dan naluri mencegahnya menutup rahang, jadi para bayi yang baru menetas merasa aman di mulut sang ibu kayak lagi di buayan yang bergigi. Meski buaya melindungi bayinya dari predator dan mengajari mereka berburu, cuma sekitar 1% bayi yang bertahan hingga dewasa karena predator dan kondisi cuaca. Semua orang tua pasti sedih mendengarnya. Tapi buaya adalah reptil berdarah dingin, satu-satunya alasan mereka menangis adalah karena faktor fisiologis, bukan emosional. Saat buaya terlalu lama di luar air, matanya jadi kering, jadi harus menangis agar tetap lembab. Jika bayi buaya berhasil bertahan hidup melewati masa kanak-kanak, kesempatannya untuk berumur panjang sangat besar. Sama kayak reptil lain, juga kura-kura dan paus, buaya menunjukkan apa yang disebut pengabaian penuaan atau sederhananya nggak ada penuaan normal. Berarti mereka nggak menua, tapi cuma membesar dan makin sangar aja. Mereka cuma takut sakit atau diserang predator lain. Meski umur rata-rata buaya bervariasi dari 50 sampai 70 tahun, beberapa di antaranya mencapai 100 tahun lebih. Jadi teorinya, kita bisa aja ketemu buaya umur 500 tahun yang sebesar pesawat di daerah tropis terpencil. Tapi peluang kita bertahan hidup dan bisa cerita soal itu sangat kecil, karena nafsu makan buaya tumbuh sebanding dengan tubuhnya. Buaya bernama Freshie yang mati pada usia 140 tahun adalah buaya tertua yang pernah didokumentasikan di penangkaran. Dia ditangkap di sungai Morehead pada tahun 1970 dan tinggal di kebun binatang Australia. Freshie dinamai sesuai jenisnya, buaya air tawar atau freshwater, jenis buaya yang tidak pernah terlihat melukai manusia. Pada usia 10 tahun, saat panjangnya mencapai 1,5 hingga 3 meter, buaya sudah cukup dewasa untuk punya bayi sendiri. Tarian kawinnya terdiri dari beberapa tahap. Buaya jantan mengeluarkan suara berfrekuensi rendah yang tidak bisa didengar manusia. Tapi bagi buaya betina, suaranya seperti undangan untuk menjadi seorang ibu, lalu melanjutkan tradisi pengasuhan anak yang lembut. Wah, setelah kenal lebih dekat, buaya so sweet juga ya. Buaya tentu bukan satu-satunya hewan yang menunjukkan nilai-nilai dan dedikasi keluarga yang super tinggi. Beruang kutub misalnya sangat penuh perhatian dan mau meluangkan waktu untuk mengajari anaknya segala keterampilan bertahan hidup di iklim dingin. Saat bayi-bayinya masih dalam kandungan, beruang kutub membangun ruang khusus dengan menggali salju yang dalam. Ruang ini berfungsi sebagai rumah bagi calon anak-anaknya. Sementara itu, bayi-bayinya menghabiskan bulan-bulan pertama hidup dengan meminum susu dan mendapatkan panas dari sang ibu. Beruang kutub biasanya melahirkan dalam periode antara November dan Januari, lalu baru membiarkan anak-anaknya keluar pada musim semi. Bulu anak beruang kutub sangat tipis dan belum siap menahan dingin. Begitu anak-anaknya keluar dari sarang, sang ibu beruang mengajari mereka cara bertahan hidup di dunia luar. Bayinya meniru setiap langkah, belajar cara berenang, berburu, membangun sarang, dan bermigrasi. Ibu beruang akan melawan predator dan beruang kutub yang lebih besar demi
demi menjauhkan anaknya dari ancaman apapun. Setelah 2-3 tahun bersama, bayi beruang sudah punya bekal untuk bertahan hidup, lalu meninggalkan sang ibu. Tapi mereka masih bisa mengenali si ibu sepanjang hidupnya, yakni sampai 30 tahun. Contoh perhatian ibu yang lain dapat ditemukan antara kerabat dekat kita, primata. Gorila, simpanse, dan bonobo, sepupunya simpanse, menggendong dan mencium bayi yang baru lahir seperti manusia. Sambil memberi makan, primata betina melepaskan hormon khusus yang terkait dengan perasaan dan kelembutan ibu. Tapi soal menyusui, orang utanlah juaranya. Mereka bisa menyusui hingga 8 tahun. Di alam liar, ibu orang utan merawat anak-anaknya sampai 7 tahun, jauh lebih lama dibanding primata lainnya. Dalam periode ini, ibu orang utan mengajari bayinya mencari makan dan membangun sendiri tempat untuk tidur. Ikatan antara orang utan betina dan ibunya lebih kuat dibanding orang utan jantan. Anak betina bisa terus hidup dengan ibunya sampai mencapai usia subur, yaitu 15-16 tahun. Yap, mereka sayang ibunya. Sama seperti manusia, kera mungkin punya dalam tanda kutip masalah ibu yang memengaruhi kehidupan sosialnya. Dukungan ibu membantu primata muda mendapatkan dominasi dan keberhasilan kawin saat dewasa. Di sisi lain, kera yang kurang kasih sayang pada masa kecil cenderung punya anak lebih sedikit di masa dewasanya. Sementara itu, gajah Afrika jantan tidak berebut dominasi karena semua masalah penting diselesaikan oleh betina. Dan setiap anak gajah di dalam kawanan dirawat oleh semua gajah secara merata. Ibu gajah muda mendapatkan bantuan dari kakak dan bibinya saat melahirkan dan membesarkan anak. Oleh karena itu, gajah dianggap sebagai ibu paling protektif di dunia. Kawanan gajah betina dan anak-anaknya cenderung bepergian bersama dalam lingkaran khusus. Anggota termuda di kelompok itu ditempatkan di dalam lingkaran agar terlindung dari predator. Gajah yang lebih tua juga akan menyesuaikan laju kawanan agar anak-anaknya tidak lelah dan tertinggal. Gajah betina berkomunikasi dengan bayi mereka menggunakan gestur penuh kasih dan mengajari mereka cara mencari makan hingga mereka bisa hidup mandiri. Selain itu, gajah betina kecil sangat terikat pada ibunya dan biasanya akan tetap bersama sampai sang ibu mati karena usia tua. Umur rata-rata gajah adalah sekitar 65 tahun atau bahkan lebih. Dan sang ibu mengandung anaknya selama 2 tahun, jadi tidak heran kalau ikatan mereka juga begitu kuat. Jerapah betina juga punya periode kehamilan yang panjang, 15 bulan. Tapi nggak heran sih, karena anak jerapah sudah langsung bisa berjalan setelah dilahirkan. Sang ibu merawat anaknya sekitar 9 hingga 12 bulan, dan saat harus mencari makanan, dia akan menyembunyikan bayinya atau meminta jerapah lain bergantian menjaga. Seperti manusia, ibu jerapah jarang tidur. Mereka bisa loh cuma tidur selama 30 menit sampai beberapa jam sehari. Itu pun singkat-singkat, sekitar 5-10 menit sekali waktu. Waktu yang tersisa didedikasikan untuk menjaga dan melindungi bayinya. Ibu penguin kaisar juga tidak gentar. Setelah bertelur, sang betina menitipkannya ke penguin jantan yang melindunginya dari ancaman apapun. Sementara itu, sang ibu menempuh perjalanan sejauh 80 km ke pantai untuk menangkap ikan. Begitu selesai mencari ikan, dia kembali ke tempat penetasan untuk memberi ikan tadi ke bayinya yang baru menetas. Seafood, yum! Dengan kehangatan tubuhnya, penguin betina menjaga generasi muda tetap aman dan hangat.